Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, diantaranya yaitu Muhammad Rafi, terus ada Anissa Nurjana, terus ada Amanda Setiayu, terus yang keempat ada Farhan Arozi, yang kelima itu saya Rahmat Adi Prasetyo, terus yang keenam itu ada Haidar Mirza, yang ketujuh ada Sidki Fadilah Akbara. Oke, langsung saja. Terkait apa yang nanti kita akan bahas, kita akan membahas seputar BUMD yang ada di DKI Jakarta. BUMD itu badan usaha milik daerah. Karena jelas badan usaha ini sebagaimana mestinya dia berperan khusus dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, atau yang lebih tepatnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan daerah dalam hal membangun otonomi daerahnya atau membangun potensial-potensial yang ada di daerah. Karena memang sudah sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyebutkan BUMD ini sebagai dan juga menjadi sumber pembiayaan daerah. Untuk rumusan masalahnya ini ada 4. Yang pertama ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh hadirnya BUMD terhadap penerimaan APBD DKI Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah persentase pendapatan APBD Jakarta yang bersumber dari BUMD. Yang ketiga, apakah dengan adanya suntikan dana yang diterima oleh BUMD ini akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Selanjutnya yang keempat ini, apa saja BUMD yang mengalami kerugian dan berapa jumlah kerugian yang diterimanya. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah ialah rancangan keuangan pemerintah daerah per tahunnya yang dimana akan dibahas dan disetujui oleh DPRD dan pemerintah daerah. Di dalam APBD terdapat 3 bagian dari pendapatan, yaitu 3 komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos pendapatan asli daerah, dan pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. BUMD terbentuk didasarkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang didukung dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Jadi saya di sini melanjutkan dari pembahasan praktikum kami yaitu metode penelitian. Metode yang kami gunakan yaitu studi literatur sebagai teknik pengumpulan data dengan menghimpun data-data yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Bersumber dari jurnal, buku dokumentasi, internet, dan pustaka yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. BUMD dibuat sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk dapat menciptakan kesejahteraan umum, di mana itu merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Pemerintah daerah harus dapat menjamin bahwa setiap potensi yang ada di dalam daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik melalui badan usaha milik daerah ataupun perusahaan daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta. Pengelolaan BUMD dan potensi yang ada di daerah tersebut menjadi penting karena laba dari BUMD tersebut akan menjadi penerimaan dan dicatat dalam keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah pun dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya badan usaha milik daerah ataupun perusahaan daerah ini, maka hal ini dapat menunjang kinerja pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat.
Hadirnya BUMD di daerah pun diharapkan dapat menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah tersebut dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Laba hasil pengelolaan BUMD nantinya akan masuk dalam pendapatan asli daerah dalam APBD tiap tahun. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting dalam keuangan daerah karena pendapatan asli daerah dinilai sebagai sebuah tolak ukur kemandirian dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan asas otonomi daerah. Tujuan dari pendirian perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah, khususnya pada pembangunan ekonomi nasional, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian peran dari BUMD yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam 3 aspek, yaitu peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Maka sudah sangat jelas bagaimana tujuan dan peran dari BUMD dalam kontribusinya untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi ketika melihat kerja nyata dari BUMD untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan keuangan daerah atau meningkatkan pendapatan asli daerah, BUMD dikatakan masih belum dapat berkontribusi dengan maksimal. BUMD malah cenderung menjadi beban dari APBD dalam hal penyelenggaraan modal. Mengapa dikatakan demikian? Dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, penyelenggaraan modal daerah atau PMD mengalokasikan dana untuk memperkuat permodalan 7 BUMD mencapai 7,81 triliun atau 8,80% dari keseluruhan total anggaran. Dengan rincian, PT Jakarta Properti Indo menerima suntikan dana 2,7 triliun, PT MRT Jakarta menerima suntikan dana sebesar 2,64 triliun, PD Pembangunan Sarana Jaya menerima sebesar 1,36 triliun, PDAM Jakarta menerima sebesar 516 miliar, PD Pasar Jaya menerima sebesar 337 miliar, PT Food Station menerima 150 miliar, dan PT Jakarta Tursindo menerima sebesar 92 miliar. Suntikan dana atau pengalokasian dana dari PMD ini cukup besar, diharapkan agar perusahaan-perusahaan daerah ini akan mendapatkan keuntungan yang dimana dapat mempengaruhi angka pendapatan daerah DKI Jakarta atau mendapatkan keuntungan yang signifikan guna menunjang PAD DKI Jakarta. Akan tetapi peran dari BUMD ini tidak terlalu menghasilkan kinerja yang baik, malah terdapat perusahaan yang dibentuk dan juga dikelola oleh pemerintah daerah DKI Jakarta ini mendapatkan kerugian. Rincian dividen dari BUMD DKI Jakarta, DPRD menilai bahwa dividen yang dihasilkan oleh BUMD atau perusahaan-perusahaan DKI Jakarta masih dikatakan minim, walaupun setiap perusahaan sudah mengalami peningkatan. BUMD masih bergantung pada penyertaan modal daerah atau PMD, maka sangat diharapkan agar BUMD dapat berinovasi guna mendapatkan dividen yang lebih banyak untuk disetorkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Yang dimaksudkan memang banyaknya perusahaan daerah Jakarta masih membutuhkan modal yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan atau untuk mengurangi kerugian yang diterima oleh perusahaan tersebut. Peran dari perusahaan daerah DKI Jakarta belum terlalu mempengaruhi pendapatan asli daerah secara signifikan dan maksimal karena masih banyaknya kerugian-kerugian yang dialaminya serta kelambatan dan dalam menjalani perencanaan serta pelaksanaan dari perusahaan-perusahaan ini yang mengakibatkan penyertaan modal yang besar untuk menunjang pembangunan sarana, tetapi tidak dapat terwujud secara nyata profitnya untuk masyarakat ataupun besaran dividen untuk PAD DKI Jakarta. Perusahaan-perusahaan daerah yang awal tujuan dibentuknya untuk dapat menunjang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat DKI dengan adanya BUMD dapat membantu
pendapatan daerah, tetapi masih banyak yang perusahaan-perusahaan ini mengalami kerugian dan masih mengharapkan bantuan dana dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga tujuan awal didirikannya perusahaan daerah ini masih terdapat beberapa yang belum memaksimalkan kinerjanya sehingga tidak berdampak untuk masyarakat dan juga untuk pendapatan asli daerah DKI Jakarta itu sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.